Ada sebuah hadis yang berbunyi yashfa' yaumal qiyamah thalatha. Nanti pada hari kiamat itu ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yakni para nabi, para ulama, kemudian para syuhada. Tapi tahukah kita, di dalam hadis yang lain digambarkan bahwasanya kelak pada hari kiamat, karena begitu mengerikannya hari kiamat itu, orang-orang begitu ketakutan sehingga banyak orang mencari nabi-nabi terdahulu. Dan nabi-nabi yang dicari tersebut ternyata mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Padahal dalam hadis sebelumnya digambarkan para nabi-nabi itu memiliki daripada hak memberikan syafaat. Tetapi pada hari kiamat itu mereka saking mengerikannya daripada hari kiamat itu sibuk terhadap urusan mereka, sibuk terhadap hisab yang akan mereka dapati. Berbeda dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau bersujud. Kemudian begitu lama beliau bersujud, Allah memerintahkan beliau untuk bangun dari sujudnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mintalah sesuatu maka aku akan berikan. Maka saat itulah Rasul meminta agar diberikan hak menolong dan membantu daripada umatnya. Maka kita sebagai umat baginda Rasul, yang mana dari dunia sampai akhirat senantiasa dijaga oleh baginda Rasul, harus senang dan berbahagia menjadi umat baginda Rasul. Baik itu senang kita dengan hati, kemudian ditampakkan dengan lisan dan disempurnakan dengan amal kita. Dan tahukah kita bahwasanya umat-umat terdahulu ketika mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, ketika mengerjakan suatu kebaikan-kebaikan, mereka mendapati rahmat, tetapi tidak sampai rahmat yang didapati oleh umat Rasul. Kenapa? Karena umat Rasul ketika melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, maka mereka mendapat maqam sebagai kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yakni maqam sebagai umat yang terbaik. Umat-umat terdahulu melakukan kebaikan belum bisa mencapai daripada maqam umat terbaik, tapi umat baginda Rasul, sebab sayangnya Allah kepada Rasulullah, menjadikan umat ini sebab kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan menjadi umat yang terbaik. Maka hadirkan mahabbah kita kepada baginda Rasul sehingga Allah semakin banyak melimpahkan rahmat kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah kelak di surga, karena yang paling dekat dengan Rasulullah hakikatnya dialah yang paling dekat dengan Allah. Bahkan Rasul mengabarkan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, celaka bagi orang yang tidak melihatku pada hari kiamat, kata baginda Rasul. Maka semoga kita senantiasa menghadirkan Rasul di dalam hati kita di dunia ini dan nanti berjumpa dengan Rasul pada hari kiamat.